gemi vuruyorlar. Dalam satu akhir pekan saja, Iran diguncang serangkaian peristiwa yang menggoyahkan rasa kontrol negara atas wilayahnya sendiri. Dalam rentang beberapa jam, ledakan terjadi hampir bersamaan di 11 lokasi strategis yang tersebar luas, dari Teheran, Karaj, dan Qum hingga Bandar Abbas, titik vital yang menjadi nadi akses menuju Selat Hormuz. Bukan satu lokasi terisolasi, bukan dua insiden terpisah, 11 titik berbeda, dipisahkan oleh ratusan kilometer. Secara probabilitas, sulit menyebut ini sebagai kecelakaan beruntun. Dalam kalkulasi militer, pola seperti ini hanya mengarah pada satu kesimpulan rasional, sebuah operasi sabotase nasional yang dirancang dengan koordinasi presisi. Respon awal Teheran berjalan sesuai pola lama, penyangkalan cepat. Media pemerintah segera memunculkan narasi alternatif, kebocoran gas, gangguan jaringan utilitas, kegagalan teknis. Namun ketika detail dari Bandar Abbas mulai dianalisis lebih dalam, cerita resmi itu mulai retak. Bangunan yang hancur dilaporkan tidak terhubung dengan sistem gas alam. Pola kehancurannya menunjukkan arah tekanan yang terfokus, bukan ledakan acak khas kecelakaan domestik. Sebagian struktur tampak terbelah dengan garis yang relatif bersih, seolah ada perhitungan dalam cara kerusakan itu terjadi. Lebih mencurigakan lagi adalah kondisi langit saat insiden berlangsung. Tidak ada jejak rudal, tidak terdengar mesin jet tempur, tidak tercatat aktivitas intersepsi pertahanan udara. Ketiadaan tanda-tanda ini hampir menyingkirkan kemungkinan serangan konvensional dari luar wilayah Iran. Jika tidak datang dari udara dan tidak menembus perbatasan, maka pertanyaannya menjadi lebih mengkhawatirkan. Apakah sumbernya berasal dari dalam negeri sendiri? Dan justru kemungkinan inilah yang menciptakan kepanikan paling dalam di pusat kekuasaan. Ketika negara tak lagi mampu mengidentifikasi lokasi dan bentuk ancaman, sistem keamanannya mulai mengalami erosi kepercayaan internal. Sniper ditempatkan di atap-atap bangunan ketika api masih belum sepenuhnya padam. Aparat bersenjata berjaga bukan untuk menembak jatuh pesawat asing, melainkan untuk mengawasi bayangan ketidakpastian. Ketakutan tidak lagi mengarah keluar, tetapi berputar ke dalam. Dalam situasi seperti itu, mesin keamanan bisa mulai menggerogoti dirinya sendiri. Sementara itu, di Washington, suasananya justru berbeda. Tidak ada pidato darurat di malam hari, tidak ada konferensi pers dengan nada tinggi, tidak ada peringatan global yang menggema di layar televisi, hanya ketenangan yang terukur. Dalam geopolitik, terkadang ketenangan adalah bahasa kekuatan. Ketika sebuah negara mulai terguncang dari dalam, kekuatan besar tidak perlu menekan lebih keras. Ia cukup berdiri di tempat yang strategis dan membiarkan dinamika internal lawannya bekerja sendiri. Malam ketika Iran bergetar bukanlah puncak cerita, melainkan sinyal pembuka. Sasaran sebenarnya tampaknya bukan sekadar bangunan atau fasilitas fisik, melainkan jaringan vital yang menopang kemampuan pertahanan dan industri strategis rezim tersebut. Jika kita melihat daftar lokasi yang terdampak, pola itu menjadi lebih jelas. Kawasan seperti Parsyan dan Karaj bukan lingkungan permukiman biasa. Mereka dikenal sebagai pusat industri yang memiliki kaitan dengan komponen rudal balistik, sentrifugal nuklir, serta rantai pasok teknologi sensitif. Selama bertahun-tahun, fasilitas semacam ini beroperasi di bawah perlindungan lapisan aktivitas sipil. Bandar Abbas pun memiliki makna strategis yang lebih dalam daripada sekadar pelabuhan komersial. Ia adalah simpul logistik dan simbol kendali atas jalur pelayaran menuju Selat Hormuz. Ketika titik-titik seperti ini terguncang secara simultan, pesan yang tersirat bukanlah peringatan ringan. Ini lebih menyerupai pengujian terhadap kemampuan kontrol negara atas sistemnya sendiri. Menariknya, dampak psikologis yang tercipta bukan berupa kepanikan massal yang riuh. Yang muncul justru suasana hening yang berat. Ketidakpastian menggantung di udara. Tidak ada yang tahu apakah akan ada gelombang berikutnya. Tidak ada target jelas untuk dibalas. Tidak ada garis eskalasi yang mudah dipetakan. Inilah jenis operasi yang dapat melumpuhkan struktur komando bahkan sebelum instruksi sempat dikeluarkan. Rekaman dari lokasi menunjukkan respon aparat yang mencerminkan ketegangan internal. Senjata diarahkan kepada warga sipil. Pengamanan difokuskan pada pusat-pusat politik, bukan hanya fasilitas publik. Ini sering menjadi indikator bahwa sebuah rezim lebih takut pada instabilitas domestik dibanding ancaman eksternal.
Ketika kepercayaan terhadap stabilitas internal mulai retak, setiap konflik luar negeri berubah menjadi resiko tambahan yang sulit dikelola. Dalam konteks tersebut, Amerika Serikat tidak perlu memindahkan armada tambahan atau mengeluarkan ancaman terbuka. Posisi strategisnya sudah cukup. Ketika lawan terpaksa memusatkan energi untuk menambal keretakan internal, ruang untuk manuver eksternal otomatis menyempit. Dalam teori militer, ini sering digambarkan sebagai bentuk kemenangan yang dicapai sebelum konfrontasi terbuka terjadi. Bagaimana dengan sekutu Iran di timur? Sikap mereka terlihat berhitung. Tidak ada deklarasi dukungan penuh, tidak ada komitmen keamanan eksplisit, hanya latihan militer simbolis dan pernyataan umum tentang stabilitas regional. Cukup untuk menjaga citra diplomatik, namun tidak sampai berbagi resiko nyata. Dalam politik kekuatan besar, pragmatisme seringkali mengalahkan loyalitas. China memahami posisi Iran sebagai mitra energi penting, tetapi bukan sekutu yang layak menjadi alasan konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Rusia pun memiliki kalkulasi sendiri. Membuka ketegangan tambahan dapat menguras resurse, terutama ketika fokusnya masih terbagi di kawasan lain. Akibatnya, Teheran mendapati dirinya relatif sendirian dalam momen krusial ini. Di tengah isolasi tersebut, wacana lama tentang kemungkinan menutup Selat Hormuz kembali mencuat sebagai opsi tekanan terakhir. Namun kartu semacam itu membawa resiko tinggi. Jalur tersebut bukan hanya penting bagi Iran, tetapi juga bagi ekonomi global. Mengangkat ancaman itu berarti memasuki wilayah eskalasi yang konsekuensinya sulit dikendalikan. Dalam permainan strategi tingkat tinggi, pemain yang pertama kali menaikkan taruhan ekstrim seringkali justru membuka celah kerentanannya sendiri. Elemen paling mencolok dari keseluruhan rangkaian ini mungkin bukanlah ledakan itu sendiri, melainkan pola respon internasional yang tenang. Tidak ada kepanikan global yang terlihat, tidak ada mobilisasi dramatis. Dalam politik dunia, diam yang terukur seringkali menyampaikan pesan yang lebih kuat daripada retorika keras. Sebuah kekuatan besar tidak selalu perlu menyatakan perannya secara terbuka. Kadang cukup membiarkan peristiwa berbicara dan membiarkan lawan menunjukkan batas kemampuannya sendiri. Dan ketika tempo permainan berpindah tangan, setiap detik yang berlalu menjadi faktor yang menentukan. Bagi negara yang tengah berusaha membuktikan kontrol, waktu bukan sekadar angka di kalender, ia menjadi ukuran stabilitas dan kredibilitas. Menghentikan arus minyak global tidak hanya akan menekan negara-negara barat. Dampaknya justru akan terasa paling keras bagi para pembeli utama Iran di Asia. Washington memahami hitungan ini dengan sangat jelas. Tidak perlu reaksi dramatis. Biarkan angka perdagangan, grafik harga, dan arus tanker berbicara sendiri. Ketika sebuah rezim mulai mengancam langkah yang merugikan dirinya sendiri demi menciptakan daya tawar, itu biasanya pertanda bahwa daya tawar yang nyata sudah hampir habis. Amerika Serikat, sebaliknya, tidak perlu mengubah aturan permainan. Ia cukup berdiri kokoh di dalam sistem yang sudah ada. Sistem rantai pasok global, keamanan maritim, dan arsitektur keuangan internasional yang selama puluhan tahun berkembang dengan standar dan mekanisme yang sangat dipengaruhinya. Dalam permainan catur ini, Washington tidak harus menjadi pihak yang memukul paling keras. Ia hanya perlu mengendalikan ritme. Dan ketika ritme sudah berada di tangannya, pilihan yang tersisa bagi Tehran perlahan berubah menjadi langkah-langkah terpaksa. Tidak seketika, tetapi sedikit demi sedikit. Ada satu detail penting dalam rangkaian ledakan di Iran yang sering luput dari perhatian. Tidak ada pertempuran udara, tidak terdengar raungan mesin jet, tidak terlihat jejak rudal di langit malam, tidak ada serpihan interseptor yang jatuh di jalanan Tehran. Ini bukan operasi yang dirancang untuk memamerkan kekuatan tembak. Ini adalah operasi yang dirancang untuk meruntuhkan rasa percaya diri. Di titik inilah keunggulan Amerika terlihat jelas. Amerika Serikat tidak perlu tampil mencolok untuk membuktikan kehadirannya. Cukup dengan kemungkinan kehadiran tak terlihat di benak lawan. Dalam peperangan modern, rasa takut seringkali lahir dari apa yang tampak, melainkan dari apa yang tak dapat diidentifikasi. Ketika bangunan terbelah seperti hasil prosedur bedah yang presisi, ketika zona yang disebut aman justru ditembus dari dalam, pertanyaannya bukan lagi siapa pelakunya, melainkan siapa yang masih benar-benar memegang kendali atas sistemnya. Pemerintah di Teheran merespons dengan naluri aparat yang kebingungan. Bantah dulu, jelaskan kemudian, lalu gunakan kekuatan untuk menenangkan keadaan.
namun menempatkan penembak jitu di atap-atap gedung setelah menyebut peristiwa itu sebagai kebocoran gas tidak menumbuhkan rasa aman di publik. Sebaliknya, itu memperlihatkan bahwa ketakutan telah menjalar hingga ke puncak struktur kekuasaan. Pemerintahan yang percaya diri akan muncul di hadapan rakyatnya. Pemerintahan yang panik justru bersembunyi di balik dinding perlindungan. Dan ketika pemimpin tertinggi harus segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, pesan simboliknya seringkali lebih kuat daripada pernyataan resmi apapun. Doktrin pertahanan tampak goyah, bukan karena serangan terbuka dari luar, tetapi karena sistem internalnya sendiri terguncang. Di sisi lain, Washington tetap diam. Tidak ada klaim kemenangan, tidak ada bantahan panjang. Dalam dunia kekuasaan, menolak bertanggung jawab pun bisa menjadi sinyal. Keheningan memaksa lawan saling mencurigai, mendorong mereka memburu pengkhianat di dalam tubuh sendiri, melumpuhkan proses pengambilan keputusan dari dalam. Disinilah keunggulan dingin itu bekerja. Tidak perlu merebut wilayah, tidak perlu menancapkan bendera, cukup membuat lawan kehilangan keyakinan pada fondasi mereka sendiri. Sebuah rezim mungkin mampu bertahan dari bom dan rudal, tetapi sangat sedikit yang mampu bertahan ketika setiap dinding terasa seperti menyimpan celah tersembunyi. Ketika kecurigaan menyebar lebih cepat daripada instruksi resmi, kekuatan militer yang besar pun terasa lamban. Ada paradoks yang sering muncul pada kekuatan yang mulai menurun. Mereka paling takut pada serangan dari luar, tetapi justru rapuh terhadap retakan yang muncul di ruang terdalamnya sendiri. Apa yang terjadi di Tehran bukanlah tembakan pembuka perang total. Itu lebih menyerupai bunyi klik pelan dari pintu kekuasaan yang perlahan terkunci dari dalam. Sementara itu, Amerika Serikat tetap tenang. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada ultimatum, tidak ada pidato besar di kamera. Washington memahami satu hal sederhana. Pasar, psikologi, dan waktu seringkali lebih efektif daripada artileri. Ketika lawan berada dalam kebingungan, setiap keputusan datang setengah langkah terlambat. Dan dalam geopolitik, setengah langkah bisa menentukan seluruh permainan. Iran kembali mengangkat ancaman menutup Selat Hormuz, ancaman yang terdengar keras, tetapi menyerupai seseorang yang berdiri di rumah yang terbakar dan berteriak akan mengunci pintu demi menghukum tetangga. Menutup Hormuz tidak hanya akan melukai Barat, tetapi juga akan mencekik pelanggan terbesar Tehran sendiri. Ini bukan kartu strategis yang elegan. Ini adalah bentuk pencegahan yang nyaris menyerupai tindakan bunuh diri ekonomi. Lalu bagaimana dengan Rusia dan Tiongkok? Mereka ada, tetapi lebih sebagai pengamat daripada pelindung aktif. Latihan simbolis, pernyataan netral, jabat tangan diplomatik yang dingin, dan nota resmi yang disusun dengan hati-hati. Dalam politik yang pragmatis, jarang sekali ada negara yang berlari masuk ke dalam api pihak lain tanpa keuntungan langsung. Tehran sedang belajar pelajaran lama yang pahit. Sekutu di masa damai belum tentu menjadi penyelamat di masa krisis. Lingkaran itu pun menutup dengan sendiri. Tidak ada rudal yang melintas langit Amerika. Tidak ada pasukan Amerika mendarat di tanah Iran. Namun sistem lawan menjadi bingung, terpecah, penuh kecurigaan, dan defensif terhadap dirinya sendiri. Inilah bentuk kekuatan yang selama puluhan tahun diasah, membuat lawan menguras energinya sendiri. Seorang presiden Amerika tidak perlu tampil sebagai raja perang. Ia cukup menjadi pihak yang memegang katup kendali. Ketika pasokan berada di gudang Anda, ketika akses berada dalam genggaman Anda, dan ketika lawan telah terbiasa dengan jalur istimewa, maka pertanyaan terakhir selalu bersifat komersial. Apakah Anda ingin membeli atau tidak? Pelajaran akhirnya bukan tentang bom atau drone. Ia tentang prinsip tua dalam sejarah kekuasaan. Kelangkaan masih bisa ditanggung, ketergantungan jauh lebih berbahaya. Negara yang mandiri dapat menyerap pukulan dan tetap berdiri. Negara yang hidup dari celah dan toleransi pihak lain akan merasakan bahwa ketika celah itu ditutup, dampaknya bukan sekedar ekonomi, melainkan menyentuh eksistensi. Dalam permainan ini, Amerika Serikat tidak membutuhkan kemenangan yang riuh. Ia hanya perlu tiba lebih awal, berdiri di posisi yang tepat, dan dengan sabar menunggu hingga lawannya tergelincir oleh beban sistemnya sendiri.